dikene kancane. Iki dol kancane. Payu Mas, masalah murah-murah Mas. Oke Mas, 50 ya Mas ya? Ya. Ya harapannya mantar muga mesinnya urip ngono tok iki Mas. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Pojwangsel. Oke, dan ini hasil perburuan kita hari ini ya teman-teman. Kondisinya sudah hancur parah ini ya. Nah seperti ini sudah rontok semua ini ya. Dan ini sepertinya tipe Samsung A10s ya teman-teman. Kondisinya itu LCD-nya pecah, baterainya juga kembung ya. Dan ini tadi saya beli di harga 50.000 ya teman-teman. Kalau kondisinya seperti ini harapannya cuma mesin hidup ya teman-teman. Kalau mesinnya mati udah jadi barang rongsok ini ya, bukan barang minus lagi. Oke, ini akan langsung saja saya bongkar dan akan saya cek seperti apa kondisi mesinnya ya teman-teman. Kalau mesinnya belum pernah diservis berarti masih ada harapan untuk mesin ini hidup ya. Oke, dan ini saya lepaskan semua untuk soket LCD dan soket konektor yang tersambung ke mesin bawah ya. Dan ini akan saya lepaskan semua baut-bautnya. Jadi harapannya cuma mesin saja ini ya teman-teman yang bisa dijagal, karena untuk LCD-nya sendiri sudah pecah dan baterainya juga sudah kembung ya. Jadi harapannya cuma mesin hidup. Kalau mesinnya mati sudah tidak bisa jadi cuan ini ya. Kalau mesinnya hidup kita masih bisa untung ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, dalam berburu HP minus itu masih adu keberuntungan ya teman-teman. Pengalaman itu penting, jadi kalau saat COD itu kalau feeling ya silakan diambil ya, tapi kalau tidak feeling ya tidak usah diambil seperti itu ya teman-teman. Oke, dan ini mesinnya sudah terlepas dan saya melihat ini mesinnya masih mulus ya, belum pernah diservis sama sekali, masih utuh untuk kaleng-kalengnya. Jadi mesinnya masih aman ini ya, juga tidak ada bengkok ya teman-teman. Dan ini akan saya coba langsung cek menggunakan power supply ya teman-teman, untuk mengetahui konsumsi arusnya seperti apa. Dan ini saya bersihkan dulu ya teman-teman untuk mesinnya, karena ini sepertinya banyak sekali debunya ya. Kelihatannya HP ini sudah lama mangkrak ya teman-teman, atau sudah lama diam. Oke, dan ini saya lepaskan semua kamera-kameranya dan saya akan coba dulu cek menggunakan multitester teman-teman, untuk melihat mesin ini konslet apa tidak, dan untuk mengetahui pin konektor baterainya ya teman-teman, supaya tidak salah nanti saat kita kasih timah jumperan ya, untuk tersambungnya kabel ke power supply. Oke, dan saya cek ini mesin aman ya, tidak ada konslet. Dan ini saya masih mencari untuk pin bibatnya ya, dan nanti setelah ketemu akan saya kasih kawat jumper. Oke, dan ini saya kasih jumperan seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan timah saja ya, tidak menggunakan kabel. Nah seperti ini ya. Nanti untuk kabel plusnya yang di power supply kita jepitkan ke timah ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan saya shotkan ya untuk pin on off nya seperti ini. Dan saya melihat konsumsi arusnya ini normal ya sepertinya ya teman-teman ya. Jarumnya itu mau naik dan goyang-goyang.
Dan ini saya akan coba cek menggunakan power supply yang lain ya, karena saya mempunyai beberapa power supply untuk mengetahui konsumsi arusnya apakah sama. Dan ini saya coba lagi shotgun untuk tombol on off nya, dan ternyata sama ya teman-teman, ampernya itu goyang-goyang, menandakan mesin ini hidup ya. Oke, tapi ini akan saya pastikan lagi ya teman-teman. Saya akan coba bersihkan untuk konektor casnya ini ya, karena tadi saat COD itu sepertinya HP ini tidak bisa dicas ya. Tapi saya merasakan saat dicolok cas itu konektornya itu seperti penuh dengan debu ya teman-teman. Jadi tidak bisa masuk ya saat dicas itu, untuk konektornya itu tidak bisa masuk ya. Kelihatannya kotor sekali ini untuk konektornya. Ini saya akan bongkar dan saya akan coba bersihkan. Jadi ini akan saya tes mesinnya semaksimal mungkin ya teman-teman. Kalau bisa ya harus sampai ke menu ya, harus yakin sampai ke menu. Soalnya kalau dicek menggunakan power supply saja untuk melihat tegangan itu HP belum bisa normal ya, belum tentu normal, karena untuk melihat konsumsi arusnya saja itu tidak maksimal ya teman-teman. Nah, ini sudah terlepas ya untuk konektor casnya, dan saya akan bersihkan menggunakan thinner. Oke, seperti ini ya teman-teman. HP ini tidak saya servis ya, karena kalau diservis itu mungkin terlalu banyak ya, modalnya itu terlalu banyak, karena HP ini HDD-nya juga pecah, baterainya juga kembung ya. Jadi kemungkinan ini cuma akan saya cek saja untuk mesinnya, untuk mengetahui mesin ini normal apa tidak, seperti itu saja ya. Nanti kalau sudah positif mesin ini hidup bisa sampai ke menu, kan kita jual itu enak ya teman-teman. Kalau ini mesin ini hidup bisa sampai ke menu, kan kita masih bisa untung ya. Oke, dan ini saya cek konektor casnya dan ternyata tidak muncul voltase ya teman-teman. Saat dicolok cas itu voltasenya itu tidak ada. Kemungkinan ini konektornya rusak ini ya. Dan ini akan coba saya ganti saja ya teman-teman. Kalau seperti ini akan coba saya ganti konektornya dulu. Oke, sebelumnya ini saya ulangi lagi untuk mengetahui apakah ada 5 volt. Nah, ini jarumnya tidak naik teman-teman. Ini tidak normal ya. Saat saya ukur itu tidak ada voltasenya. Kemungkinan ini konektornya rusak. Ini akan saya ganti konektor casnya dulu ya. Dan ini proses penggantian konektor cas ya teman-teman. Videonya saya percepat untuk mempersingkat waktu. Oke, dan ini sudah selesai untuk penggantian konektor cas, dan ini saya ukur. Oke, aman ya teman-teman, sudah jarumnya sudah naik ya, menandakan ini sudah normal untuk konektor casnya. Dan ini akan saya coba pasangkan ya teman-teman, dan lalu akan saya coba cas seperti apa responnya. Oke, dan ini sudah saya tancapkan cas, dan ternyata muncul logo petir ya, berarti mesin ini hidup ya teman-teman. Tapi ini tidak mau ngisi ya, wajar saja karena baterainya ini kan kembung ya teman-teman. Baterainya ini sudah rusak parah ya. Dan ini saya ulangi, saya tancapkan cas. Oke, muncul logo petir ya, tapi tidak ada persentase ya teman-teman. Dan ini akan saya coba akalin dulu ya baterainya ya. Yang penting HP bisa hidup sampai ke menu begitu ya. Saya akan ganti baterainya menggunakan baterai yang lain ya, karena saya untuk stok baterai tipe ini saya tidak punya ya.
Dan ini hanya untuk pengetesan mesin saja ya teman-teman. Saya akan mengakalin baterainya dan untuk menghidupkan mesin sampai ke menu. Dan ini akan saya ambil mesin baterainya ya teman-teman. Nah seperti ini akan saya ambil ya, dan saya pindahkan ke baterai yang lain. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini saya pasangkan ke baterai Vivo ini ya. Ya tidak masalah ya, karena ini kan cuma buat ngetes saja ya teman-teman, untuk mengetes mesinnya supaya bisa sampai ke menu. Oke, ini sudah selesai ya. Ini masih saya ukur-ukur, takut salah pasang ya teman-teman, supaya tidak konslet nantinya. Oke, dan ini setelah saya ukur kelihatannya aman ya, sudah aman. Untuk min plusnya sudah sesuai, dan ini akan langsung saja saya pasangkan ke mesin HP nya ya, dan lalu akan saya hidupkan HP nya. Oke, dan ini akan saya coba pasangkan ya teman-teman, dan kita akan lihat bersama-sama seperti apa kondisi mesin ini, apakah boot loop, apakah normal bisa sampai ke menu. Dan ini akan saya coba cas dulu ya teman-teman, apakah mau muncul persentase. Oke, ini muncul logo petir ya, seharusnya muncul persentase. Kita tunggu. Dan ternyata tidak muncul ya teman-teman. Nah ini tidak muncul ya, habis muncul logo petir lalu mati ya, dan lalu muncul lagi. Oke lah, ini akan coba saya hidupkan saja ya. Saya akan paksa hidupkan, dan ini saya tekan tombol powernya. Ini agak susah ya teman-teman untuk tombol powernya. Oke, HP hidup ya. Ini adalah Samsung A10s. Kita tunggu ya teman-teman, apakah bisa sampai ke menu. Oke, dan ini saya percepat ya teman-teman untuk loadingnya. Oke, dan ternyata HP sudah sampai ke menu ini ya. Dan walaupun SSD nya retak, ternyata masih aman ya teman-teman sentuhnya ya. Sentuhnya itu masih normal. Seperti ini ya teman-teman, HP sudah normal sampai ke menu. Jadi ya lumayan ya teman-teman, harga 50.000 dapat mesin Samsung A10s. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, lika-liku berburu HP minus itu harus adu keberuntungan. Kalau lagi tidak beruntung ya, walaupun kita servis ya tetap HP mati ya. Tapi kalaupun kita lagi beruntung dan rezeki, walaupun kita servis ringan, HP bisa hidup ya teman-teman. Oke, ini saya cek LCD nya untuk sentuh-sentuhnya, ternyata masih aman semua ya, walaupun retak parah seperti ini. Dan ini kebetulan ya, HP tidak kekunci pola ya, atau kekunci sandi, jadi HP ini aman. Oke, dan ini sangat gelap sekali ya teman-teman. Saya tidak menyadari kalau ini LCD nya sangat gelap. Setelah jadi video ini saya baru mengetahui. Tapi ya tidak masalah ya, intinya HP ini sudah bisa sampai ke menu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.